Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini nih jagoannya Kia di booth Gias 2024. Dan Anda tentu sudah tahu ini adalah SUV terbarunya mereka, the new Kia Seltos. Apa saja yang baru ketimbang model yang pertama kali dirilis tahun 2020? Simak video ini sampai selesai. Berhubung ini versi Pression, kita langsung bandingin aja dengan versi yang sebelumnya. Jadi kalau dilihat, dia itu desainnya baru nih untuk lampu depannya. Nah, lebih mirip ke Carnival. Jadi udah bahasa desain terbaru tentunya. Kemudian kalau dilihat ini fog lampnya sekarang jadi ada 4 kayak gini ya. Bolamnya beda dengan yang sebelumnya hanya 3. Nah, ini juga bentuk di samping-sampingnya ini malah kayak Kia EV9, keren banget kan? Oke, lanjut ke grillnya nih. Grillnya jadi lebih agresif gitu ya, jadi lebih sporty. Oh iya, mobil ini juga memang mesinnya lebih besar ketimbang yang sebelumnya. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Lanjut ke samping dan belakang. Oke, kalau di bagian samping sebenarnya desainnya masih sama aja, tapi dia pakai velg baru yang lebih fresh, sekarang lebih banyak warna hitamnya ketimbang chrome-nya, dan ringnya juga masih sama, ring 17, kemudian balutan bannya 215/60. Ini kalau banyak hitamnya gini jadi kesan sportinya lebih dapet ya. Kemudian kita lihat kalau di sampingnya ini tuh ada panoramic sunroof sekarang, dan ini ada di 2 tipe sekaligus, yang itu yang varian turbo dan juga yang varian biasa. Nanti langsung bahasnya di dalam aja. Kita ke belakang dulu. Di belakang tampak menarik banget sih ya, modern banget gitu desainnya, compact tapi terlihat mewah. Lihat deh desain lampu barunya kayak gini, nyambung juga dia ya, dan tulisan Kia-nya juga yang udah modern kayak gini, udah baru. Di sini ada stop lamp-nya, ada spoilernya tipis-tipis aja, lalu dia udah shark fin antena kayak gini, dan yang terbaru juga dia sudah dilengkapi dengan fitur ADAS, jadi tentunya akan lebih safety ketimbang generasi yang sebelumnya. Di sini ada beberapa sensor, 4 sensor yang membuatnya tentu akan lebih aman ketika Anda mundur. Kemudian di bawahnya ini ada guard yang menurut saya bagus banget sih. Nggak over ya, nggak bikin tampilannya jadi kayak mobil off-road, tapi cukup aja untuk menjadi SUV perkotaan. Kita buka aja. Wah, sayangnya nggak otomatis buka, jadi harus diangkat lagi kayak gini. Nah, angkatnya bisa pakai bantuan tuas yang ini. Ya, kita lihat di sini masih ada covernya seperti ini, dan ini unik nih, ada karpetnya dulu di atas ini. Kita buka, turunin dulu ya. Mau lihat bawahnya. Di bawahnya itu ada ban yang ukurannya sama persis ketimbang ban yang digunakan. Jadi bukan ban sementara, kalau Anda ada misalnya bocor di jalan bisa langsung full nih menggunakan ban ini, langsung melaju lagi dengan normal. Oke, itu aja. Di kanan kiri nggak ada soket. Kemudian kalau Anda ingin meletakkan koper gitu ya, kita lihat bahwa ini sebenarnya tidak terlalu besar sih untuk ukuran SUV, dan ini juga agak tinggi, jadi kalau misalnya angkat koper kayaknya butuh effort untuk bisa menaikkan, karena ini bibirnya agak tinggi dan dia melengkung kayak gini. Oke, kalau untuk ingin bawa barang lebih banyak tentu ini harus diturunin dulu. Agak susah nih, tentunya harus diturunin dulu, kemudian dia bisa digeser gini. Yap, untuk membawa barang banyak tentu ini harus direbahin, tapi tidak bisa rata lantai. Tapi paling enggak ini udah cukup proper. Kayaknya sih bisa menambah sampai 4 koper berukuran besar. Ini udah maksimal banget. Oke, sekarang
kita bahas mesinnya dulu. Oke, sekarang mesin, dan ini adalah bagian yang paling menarik dari mobil ini karena perubahannya begitu super ketimbang yang model sebelumnya. Jadi sekarang dia punya pilihan mesin 1500 turbo dan juga yang biasa. Tapi kalau yang non turbo itu udah digunakan di beberapa line up seperti di Sonnet dan juga di Cairns. Nah, untuk yang turbo ini, dia tenaganya tuh kalau dibandingkan sama generasi yang sebelumnya ya, dia naik sekitar 20 PS dan torsinya bahkan naik juga 11 Nm. Kemudian dia juga pakai 7 speed dual clutch yang artinya jadi tentunya lebih sporty dan lebih beringas ketimbang generasi sebelumnya. Ini nih menarik banget nih mesin terbarunya. Oke, sekarang udah di baris kedua dan ketimbang generasi sebelumnya sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma ini lebih menarik aja karena dia pakai panoramic sunroof. Kelihatannya lebih keren, kemudian kalau mau foto-foto juga tentunya jadi kayak di dalam mobil mahal banget ya. Oke, selanjutnya bangkunya ini sebenarnya tipis ya walaupun dia kulit, dan kalau yang duduk di tengah nih kurang nyaman karena dia flat banget, dan semakin orangnya tinggi duduk di tengah tentu akan semakin dikit untuk headroomnya. Kalau saya nih 170 cm dan ini posisi mengemudi saya. Sekarang nih adanya kayak gini nih. Kemudian ini juga posisi mengemudi saya. Untuk legroom nih aman banget kayak gini. Jadi kalau untuk jarak jauh masih bisa diselonjorin kayak gini. Ini udah nyaman banget sih buat saya. Apalagi dia kalau ingin lebih nyaman, dia ada ini nih armrest. Jadi tinggal kayak gini. Terus bisa ngeletakin minuman kesukaan Anda di sini. Ada dua nih cup holder. Oke, untuk ini juga ventilasi AC-nya ada dua, jadi nggak berebutan kanan kiri. Kalau Anda ingin lebih adem, ini bisa diarahin ke badan Anda. Oke, kayak gitu. Kemudian di sini ada konektivitas yaitu Type-C sebanyak 2 buah atas dan bawah gini. Dan untuk meletakkan gadgetnya itu juga ada tempatnya nih di bawah sini. Jadi tentunya akan lebih rapi. Kemudian untuk yang biasa bawa dokumen, bawa majalah dan lain-lain bisa diletakkan ke pocket gini. Ini di dalam sini. Ada di kanan dan juga ada di kiri. Lalu kalau di sebelah samping sini, door trimnya ini sayangnya bahannya keras ya. Plastik-plastiknya agak chippy nih, agak murahan. Kemudian dia ada krom-kromannya kayak gini. Dan di bagian bawah sini ada kulit sintetis kayak gini untuk nyandarin, tapi kurang nyaman karena ini tipis banget dan pendek banget. Untuk yang suka dengerin musik, di sini ada speaker, jadi tentu akan lebih menyenangkan lagi. Ya, di bawah sini juga ada sedikit kompartemen, dan saya lihat ini posisinya dan bentuknya bukan untuk meletakkan botol ya, tapi lebih kayak untuk meletakkan dompet karena dia kurang dalam, jadi membahayakan nih kalau bawa tumbler kayaknya mentok-mentok. Nah, yang saya suka adalah di mobil ini dia masih ada karpetnya sama kayak yang belakang. Jadi kalau yang biasanya care gitu atau pakai sendal, ini nyaman banget nih kena karpet yang ini di bagian belakang sini. Udah, itu aja di bagian belakang, menarik banget. Dan untuk lebih nyaman, dia bisa diatur nih headroomnya kayak gini. Sampai yang bagian tengah juga ada. Untuk lebih safety juga, safety belt 3 titik ada tersedia untuk ke 3 penumpang. Oke, itu aja. Lanjut ke bagian depan. Hap, udah di bagian pengemudi. Sayangnya Kia tidak memberikan kunci kepada kami, jadi flat banget gini. Masih miring juga setirnya, dan itu untuk menjaga kerahasiaan. Jadi pas launching nanti baru kita tahu nih apa aja yang menarik di dalam sini. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang memang harus dibahas, seperti sekarang pengaturannya udah elektrik kayak gini, lengkap. Ada juga recliningnya dan menurut saya cukup nyaman sih. Dan ini juga pengaturannya lengkap, bisa teleskopik dan tiltnya juga aman. Nah, sayangnya masih miring nih karena nggak ada kuncinya. Oke, kemudian kita lihat di depan sini juga sekarang head unitnya dan MID-nya itu menyambung kayak gini ya. Wah, kayak Mercy gitu ya, keren. Dan ini 10,8
inci masing-masing, jadi cukup pas lah ya untuk ukuran SUV sebesar ini. Nah, sekarang kita ngomentarin soal kualitas kabinnya dulu nih. Ini masih bahan plastik keras ya. Terus di sini yang udah soft touch nih. Ini yang udah keren nih, di bagian-bagian sini. Oke. Dan di setirnya juga ini udah menarik banget, enak, terus dia flat gitu di bagian bawahnya. Jadi tentu lebih sporty nih tampilannya. Di sini ada pengaturan untuk mode, untuk angkat telepon juga bisa di sini. Dan di sebelah kanan ini ada pengaturan lagi untuk cruise control. Kemudian di sini ada lane keep assist dan mungkin untuk mengatur ADAS-nya, karena yang generasi terbaru ini sudah dilengkapi dengan ADAS. Udah menarik banget di mobil. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian bawah sini. Sekarang udah dual zone AC-nya. Jadi nggak berantem lagi nih. Kalau yang kiri ingin lebih dingin, ya udah bisa diatur sendiri lebih dingin. Dan yang kanan ini bisa diatur dengan seleranya yang kanan juga untuk driver. Oke, di sini kita dapat juga tombol seperti ini untuk radio, media setup, bahkan navigasi dan map juga ada nih. Ini juga ada pengaturan ngeputernya. Jadi misalnya tidak menekan tombol touchscreen di sini, ini bisa dengan bantuan ini. Ini menarik banget sih menurut saya, ini emang harus ada walaupun mobilnya udah lebih modern. Oke, sedikit ke bawah kita lihat di sini ada soket 12 volt, kemudian ada USB dan juga ada Type C-nya. Nggak lupa dia juga nyediain wireless charger nih. Jadi kayak mobil zaman sekarang, penting nih wireless charger buat yang nggak sempet bawa kabel-kabelan. Masukin aja langsung di sini dan langsung nge-charge sendiri. Yes. Ke sini, di sini ada drive dan traction. Jadi ada mode berkendara, bisa diputar dan ditekan kayak gini. Kemudian di sini ada ventilated seat dan ini kayaknya untuk dinginin aja karena ini gambarnya kipas kayak gini. Dan di sini ada parkir sensor, lalu di sini ada view untuk 360-nya. Sayangnya lagi-lagi karena nggak ada kuncinya kita nggak tahu nih kayak gimana tampilannya. Oke, ke bawah dikit. Sekarang ada cup holder di bagian sini. Di sini juga ada untuk menaruh kartu, menarik banget. Dan kalau nggak berfungsi, tutup aja kayak gini, di atas bisa lebih berantakan naruh apa-apa bisa nih. Di sini bisa buat naruh gadget juga, kayak gini. Dan dia ada auto hold, lalu parking brake-nya. Nah, untuk bersandar di sini juga udah ada armrest, tapi sayangnya nggak bisa terlalu panjang ya, segini aja udah maksimal. Kemudian kalau ini nggak difungsiin ataupun ingin menaruh barang, nih ada kompartemen. Dan sayangnya lagi nih kecil banget sih, nggak bisa bawa barang yang gede-gede di sini. Ya, kompartemen lainnya ada di sebelah sini. Ini juga nggak terlalu besar ya. Kalau bawa dokumen banyak kayaknya nggak akan muat nih bawa-bawa ke sini nih. Ya, itu aja. Di atas ada untuk meletakkan kacamata. Ini lampu dan ini untuk membuka sunroofnya, serta tentunya panoramic roofnya kayak gini. Ya, itu lagi sayangnya ini karena nggak ada kuncinya, kita nggak tahu nih tampilannya sebagus apa. Mungkin bikin orang penasaran dan bikin kita harus melihat lebih jauh lagi di review selanjutnya. Ya, sebelum penutupan paling kita bahas ini depannya ada speaker yang besar banget, kayaknya audionya bakalan menarik ataupun enak banget. Serta ini kayaknya bakalan ada heads up display-nya nih. Wah, sayangnya nggak bisa kelihatan ya sekarang. Udah itu aja. Dan menurut saya untuk posisi mengemudi, bangkunya juga empuk nih di depan walaupun tidak terlalu tebal. Dan bisa diatur juga kayak gini. Ini salah satu SUV yang menarik sih untuk dimilikin. Nah, jadi itu tadi beberapa pembaruan dari The New Seltos. Mungkin aja mobil ini jadi yang paling menarik di booth Kia. Buat Anda yang penasaran bisa langsung kunjungi aja boothnya di Gias 2024. Nah, kita juga mau lihat di bagian dalam tadi ada apa aja yang karena nggak ada kuncinya kita nggak tahu sebagus apa head unit dan juga tampilan MID-nya. Oke, untuk sebagai gambaran untuk generasi sebelumnya itu harganya nyaris 450 juta dan bocorannya untuk yang generasi terbaru ini harganya
di atas itu. Nah, jadi pantengin aja videonya, nanti kita akan bahas lagi di channel Auto Driver. Buat Anda yang suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.